Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna Kiai. Tolong jelaskan tentang seorang muslim yang berbuat dosa syirik seperti meminta pada Nyi Roro Kidul. Meminta kepada Nyi Roro Kidul itu bukan syirik. Siapa yang bilang syirik itu? Minta sama teman kamu, ambilkan kopi, ambilkan nasi, bukan syirik. Syirik itu kalau kamu meminta kepada makhluk dengan keyakinan makhluk itu bisa berbuat tanpa Allah, itu syirik. Jadi kalau meminta sama makhluk saja bukan syirik. Kalau gitu kamu tuh syirik semua. Kamu minta duit sama orang tua kamu, Roro gitu dengan orang tua kamu kan sama saja, sama-sama makhluk. Jadi meminta sama makhluk itu bukan syirik. Meminta sama makhluk dengan keyakinan bahwa makhluk itu punya sifat ketuhanan, mandiri, dia bisa berbuat tanpa Allah, nah itu baru syirik. Kalau minta pertolongan pada makhluk bukan syirik. Itu namanya tasabbub, menggunakan asbab. Boleh-boleh aja. Minta makhluk itu secara umum boleh-boleh aja. Asalkan kamu jangan punya pikiran bahwa makhluk itu, punya kepahaman makhluk itu berkuasa tanpa Allah. Kalau kamu punya kepahaman bahwa makhluk itu berkuasa tanpa Allah, walaupun kamu gak minta tolong pun juga syirik namanya. Ini pertama. Yang kedua, nah kalau minta kepada makhluk itu bukan syirik, itu hanya sekedar tasabbub, berusaha asbab gitu. Dengan keyakinan semua pada Allah. Orang minta pada Roro gitu tidak syirik, tetapi itu adalah bodoh. Minta sama Roro gitu itu bodoh, bahkan bisa haram, bukan syirik tapi haram. Karena apa? Roro gitu itu makhluk jahat, itu jin jahat itu. Kok kamu mintai? Kamu minta sama perampok itu gimana? Kalau orang minta tolong sama perampok itu gimana? Itu orang bodoh. Kalau kamu tahu bahwa itu perampok, kalau kamu itu berarti mencelakakan diri kamu sendiri. Begitu juga orang-orang yang minta sama jin dan sebagainya itu. Jin itu kebanyakan jahat. Kalau minta sama mereka, maka mereka nanti akan punya hubungan dengan jin-jin itu, dan kemudian jin itu akan berbuat macam-macam menyesatkan dia. Tapi sebetulnya meminta tolong itu sendiri bukan syirik. Tapi kamu itu berarti minta tolong kepada makhluk-makhluk jahat, akhirnya kamu ditipu, dibikin tipu muslihat sama dia. Paham maksudnya syirik nih? Nah, ini pemikiran ini persis pemikiran orang salafi ini. Nah, minta tolong sama makhluk syirik tidak. Kalau begitu saya minta tolong sama kamu, ambilkan kitab, syirik juga jadinya. Oh, nggak boleh. Meminta tolong dengan menuhankan, nah itu lebih syirik. Bahkan walaupun tidak minta tolong, kalau menuhankan ya syirik selain Allah. Apa takwil mimpi melayat dan mengurus mayit? Dapat rezeki insyaallah. Nah, enak aja sih, dapat rezeki. Karena dunia ini bangkai. Kalau kamu itu ngurus bangkai, berarti mau dapat rezeki. Saya carikan takbir yang baik, takbir yang buruk ada, tapi saya carikan yang baik aja. Karena lihat-lihat yang diurus itu, kalau orang itu mimpi kok ada mayitnya kiai, ini bahaya. Itu menunjukkan ilmunya kiai itu mati di tempat itu. Apalagi orang mimpi nabi mati di satu tempat, itu bahaya. Itu agama akan mati di tempat itu, biasanya begitu. Tapi kalau mayitnya itu tidak jelas, biasanya justru malah rizki baik. Nah ini mentakwilkan mimpi itu perlu, tidak bisa begini saja, tidak. Takwil mimpi itu seperti istihad.
Jadi dipertimbangkan orangnya, dipertimbangkan orang itu amalnya, orang itu baru bisa dianalisa bagaimana takwil mimpi itu. Maka ada orang mimpi azan, tanya sama seorang ulama, mimpi azan. Oh, mimpi azan, kamu mimpi mendengar orang azan. Mimpi mendengar orang azan. Kamu mau haji. Haji betul. Satu lagi orang mimpi, saya mimpi mendengar orang azan. Betul, begitu. Kamu maling. Loh, bagaimana ini? Ditanya sama muridnya ini. Ini kok dua orang tanya mimpi yang sama, kok takwilnya beda-beda? Iya, tadi yang pertama itu saya lihat orang soleh, maka saya teringat ayat wa'adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Yang satu ini memang anak nakal ini. Saya teringat dalam surat Yusuf itu, tsumma azzana mu'azzinun ayyatuhal 'airu innakum lasariqun. Maling nih, ternyata maling betul. Jadi mimpi itu itu tidak bisa ditakwilkan sembarangan gitu. Setiap orang bisa beda-beda itu. Makanya Ibnu Sirin yang pakarnya takwil mimpi itu, kalau mentakwilkan mimpi kadang-kadang beliau perlu menunggu waktu beberapa hari, bahkan beberapa bulan baru ditakwilkan mimpi itu. Ya, mimpi itu tidak sembarangan. Ini termasuk ilmu nubuah itu nak nakwilkan mimpi itu. Ilmunya Nabi Yusuf. Jadi tidak cukup lihat kitab takbir mimpi. Oh ini gitu. Oh, tidak cukup begitu. Bagaimana cara menghadapi orang Persis yang mereka tidak percaya akan adanya siksa kubur, dan bagaimana hukum kaidah akidah mereka itu? Ya ini kaidah sesat. Siksa kubur itu hadisnya banyak sahih. Orang yang tidak percaya dengan siksa kubur itu berarti orang jahil. Kalau dia sudah tahu hadis-hadisnya tidak tetap apa itu nekat, ya fasik. Itu hadisnya banyak sekali siksa kubur itu. Hadis-hadis sahih. Tapi ini pertanyaan ini menunjukkan kamu itu memang betul-betul perlu bertanya banyak kamu tuh, masya Allah. Tapi buku-buku ini Idrus Romli kon tuku kabeh. Aku sak waca kabeh. Terus kan dia kayak koperasi terus engko sapa sih tuku. Api kuwi buku-buku sing dikarang Idrus Romli yang wong Sidogiri, yang kaitan dengan membantah Salafi, kaitan dengan akidah Asy'ari, yang untuk kalangan umum gitu. Tapi cukup bagus saya lihat. Jauh dengan itu yang itu Bidarham itu yang enggak jelas orangnya itu. Kalau ini bagus, ini ilmiah itu. Biar untuk masukan kamu lah, nanti kalau ada yang iskal kamu tanyakan sama saya. Siapkan ya, operasi, siapkan. Karena santri itu banyak ada yang cerdas, ada yang kurang, ada yang banyak membaca, ada yang sedikit membaca. Maka buku-buku bahasa Indonesia yang kira-kira manfaat itu kalau dibaca juga bagus untuk kamu semua. Itu ada berapa 5 judul lah, berapa itu, beli yang berapa 1000 itu, taruh di Putra 500, Putri 500. Kami semua